Persaudaraan Alumni 212 menggelar unjuk rasa meminta Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dicopot dari jabatannya. Hal itu diketahui buntut dari pernyataan Yakut soal azan dan gonggongan anjing. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endar Zulpan meminta masa PA212 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya ingatkan untuk tetap menjaga prokes dan tidak mengganggu keamanan masyarakat di sekitar, ujar Endar Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat 4 Maret. Selain itu, Kombes Zulpan mengaku pihaknya telah menerjunkan ribuan personil untuk mengamankan demo tersebut. Menurutnya, Polda Metro Jaya turut menggandeng TNI dan personil satuan setingkat Kompi. Polda Metro melibatkan personil keamanan sebanyak 2.756 anggota, tegasnya. Kombes Zulpan kembali mengimbau masa PA212 agar tertib dalam menyampaikan pendapat di kantor Kementerian Agama Jumat 4 Maret. Menurut dia, aksi yang digelar seharusnya bisa berakhir damai, yang mana memang itu tujuannya. Jadi jangan sampai tidak membuat nyaman masyarakat lain yang tidak ikut demo, imbunya. Sebelumnya diketahui masa aksi dari PA212 mulai berdatangan ke depan gedung Kementerian Agama guna menuntut Yakut diadili. PA212 ancam akan demo lagi jika mendak Yakut tak dipecat dan ditangkap. Persaudaraan Alumni 212 meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa yang isinya menyatakan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ada unsur penistaan agama. Tunggu fatwa MUI, kata Novel kepada wartawan Sabtu 5 Maret 2022. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat pekan depan jika tuntutan mereka yang meminta mendak Yakut dipecat dan segera ditangkap belum ditanggapi. Kami tunggu pemecatan Yakut serta Yakut ditangkap. Semoga seminggu ini ada kabar. Kalau gak ada kabar, Jumat depan kita demo lagi. Sebelumnya, PA212 menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Aksi tersebut digelar terkait ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menganalogikan gonggongan anjing saat berbicara mengenai pengaturan pengeras suara di masjid dan musola beberapa waktu lalu. Dalam aksi itu, PA212 menuntut agar mendak Yakut diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agama, diproses hukum dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Islam atas pernyataannya yang dianggap membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Persaudaraan Alumni 212 menggelar unjuk rasa meminta Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dicopot dari jabatannya. Hal itu diketahui buntut dari pernyataan Yakut soal azan dan gonggongan anjing. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endar Zulpan meminta masa PA212 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya ingatkan untuk tetap menjaga prokes dan tidak mengganggu keamanan masyarakat di sekitar, ujar Endar Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat 4 Maret. Selain itu, Kombes Zulpan mengaku pihaknya telah menerjunkan ribuan personil untuk mengamankan demo tersebut. Menurutnya, Polda Metro Jaya turut menggandeng TNI dan personil satuan setingkat Kompi. Polda Metro melibatkan personil keamanan sebanyak 2.756 anggota, tegasnya. Kombes Zulpan kembali mengimbau masa PA212 agar tertib dalam menyampaikan pendapat di kantor Kementerian Agama Jumat 4 Maret. Menurut dia, aksi yang digelar seharusnya bisa berakhir damai, yang mana memang itu tujuannya. Jadi jangan sampai tidak membuat nyaman masyarakat lain yang tidak ikut demo, imbunya. Sebelumnya diketahui masa aksi dari PA212 mulai berdatangan ke depan gedung Kementerian Agama guna menuntut Yakut diadili. PA212 ancam akan demo lagi jika mendak Yakut tak dipecat dan ditangkap. Persaudaraan Alumni 212 meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa yang isinya menyatakan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ada unsur penistaan agama. Tunggu fatwa MUI, kata Novel kepada wartawan Sabtu 5 Maret 2022.
Wakil Sekretaris Jenderal PA212 mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat pekan depan jika tuntutan mereka yang meminta Mendaki Yakut dipecat dan segera ditangkap belum ditanggapi. Kami tunggu pemecatan Yakut serta Yakut ditangkap. Semoga seminggu ini ada kabar. Kalau gak ada kabar, Jumat depan kita demo lagi. Sebelumnya, PA212 menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Aksi tersebut digelar terkait ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menganalogikan gonggongan anjing saat berbicara mengenai pengaturan pengeras suara di masjid dan musola beberapa waktu lalu. Dalam aksi itu, PA212 menuntut agar Mendaki Yakut diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agama, diproses hukum dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Islam atas pernyataannya yang dianggap membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Ramai jadi perbincangan, inilah silsilah keluarga, karir politik, dan pendidikan Yakut Khalil sebelum jadi Menteri Agama. Belakangan ini Menteri Agama Yakut Khalil jadi perbincangan masyarakat karena memberikan pernyataan kontroversial terkait suara azan dan gonggongan anjing. Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya mengenai sosok Menteri Agama yang dilantik pada Desember 2020 lalu ini. Biar nggak penasaran, yuk simak silsilah keluarga, karir politik, dan riwayat pendidikannya selama menjadi Menteri Agama seperti sekarang ini. Nama Yakut Khalil menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid. Saat ini menjadi perdebatan warga terutama di media sosial. Enggak cuma itu, nama Yakut Khalil menjadi trending topik pada hari Kamis 24 Februari 2022 di Twitter Indonesia setelah beredar video yang membandingkan suara azan lewat dalam masjid dengan gonggongan anjing. Bahkan videonya viral hingga ke berbagai platform media sosial. Pria bernama lengkap Yakut Khalil Qaumas atau dikenal Gus Yakut ini lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 4 Januari 1975. Ia merupakan salah satu putra dari Kiai karismatik, seorang sosiolog dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Muhammad Khalil Basri. Yakut Khalil memiliki dua saudara, yakni Yahya Khalil Stakuf yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa hikmat 2022 sampai 2027 dan Muhammad Hanis Khalil Baru yang menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2021 sampai 2024. Yakut Khalil merupakan lulusan SDN Kuto Harjo pada 1981 sampai 1987. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 2 Rembang pada 1987 sampai 1990. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di SMA 2 Rembang pada 1990 sampai 1993. Usai tamat SMA, Yakut Khalil kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi, namun ia tidak menyelesaikannya. Setelah memutuskan tidak melanjutkan pendidikan lagi, Yakut Khalil kemudian terjun di dunia politik. Awal karir politik, Yakut Khalil ikut mendirikan dan aktif dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Depok. Yakut Khalil kemudian masuk menjadi kader PKB di Rembang dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PKB Kabupaten Rembang pada periode 2001 sampai 2004. Pada tahun 2004, Yakut Khalil menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam kurun waktu setahun. Pada 2005, ia mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati berdampingan dengan Muhammad Salim dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang pada periode 2005 sampai 2010. Selepas menjabat sebagai Wakil Bupati, Yakut Khalil kemudian diberi tanggung jawab untuk memimpin organisasi sayap kepemudaan dari NU yakni GP Ansor pada masa periode 2011 sampai 2015. Di waktu yang hampir sama, 2012 sampai 2017, Yakut Khalil menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Pada pemilu 2014, Yakut Khalil mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah tetapi gagal. Namun saat Hanif Dakhiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja, Yakut Khalil dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Ia kemudian terpilih kembali sebagai anggota DPR RI pada periode 2019 sampai 2024. Kemudian pada 22 Desember 2020 diumumkan bahwa Yakut Khalil diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demikian sosok Yakut Khalil dari silsilah keluarga, karir politik, dan juga riwayat pendidikan sebelum menjadi Menteri Agama.